Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen pembimbing saya, Pak Prof. Alit, lalu untuk dosen penguji pertama saya, Pak Priyancaya, dan dosen penguji kedua saya, yaitu Pak Agus Heriawan, serta semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Izinkan saya, Made Bagas Prama Ananta, NIM 16055111101, untuk menjabarkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Simpang Bersinyal, Jalan Hang Tuah, Sedap Malam, Tukat Nyali di Kota Denpasar. Adapun poin-poin yang ingin saya sampaikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Oke, masuk ke pendahuluan. Jadi kenapa saya mengambil studi kasus di sini? Yaitu karena simpang ini merupakan salah satu akses perjalanan saya dari rumah menuju ke Universitas Udayana Jimbaran. Oleh karena itu, saya tahu persis bagaimana kondisi dan situasi simpang saat pagi, sore, maupun malam hari. Menurut pengalaman saya, memang simpang ini memiliki waktu tundaan yang cukup lama, serta panjang antrian mencapai 100 hingga 200 meter dengan pengamatan visual. Simpang ini juga merupakan akses menuju Pantai Sanur yang merupakan salah satu objek pariwisata terkenal di Bali. Oleh karena itu, penting untuk dibuatkannya suatu alternatif agar simpang ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang menurut saya jalan terbaiknya yaitu dengan menerapkan sistem putar balik atau U-turn. Untuk itu, muncullah suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja simpang saat ini, proses untuk proyeksi untuk 5 tahun ke depannya, serta bagaimana kinerja setelah dibuatkannya rekayasa simpang berupa U-turn. Lalu tujuan penelitian menganalisis, merancang, serta membandingkan kinerja sebelum dan sesudah dibuatkannya rekayasa simpang berupa U-turn. Ada manfaat, yaitu dapat menerapkan teori dan pengetahuan pada keadaan sebenarnya. Lalu batasan penelitian yaitu survei dilaksanakan 1 hari, 12 jam kerja, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan standar MKJI. Lalu survei hambatan samping ditentukan berdasarkan kondisi tata guna lahan dan pemanfaatan visual. Manajemen dan rekayasa, dan yang terakhir manajemen dan rekayasa lalu lintas simpang bersinyal dilakukan dengan membuat fasilitas putar balik atau U-turn. Oke. Adapun penelitian sebelumnya yaitu dari Sri Astuti tahun 2017 yang mengkaji kinerja simpang terkait dengan hasil volume pada persimpangan lebih besar dibandingkan dengan kapasitas persimpangan, sehingga disarankan untuk menambah fase yang sebelumnya 2 fase menjadi 3 fase. Lalu ada Mahesta tahun 2018 yang mengkaji kinerja dan biaya tundaan simpang terkait dengan hasil tundaan tertinggi pada jam puncak sore sebesar 317 detik per satuan mobil penumpang dengan tingkat pelayanan F. Dan yang terakhir ada Ari Winata tahun 2015 yang mengkaji pengaruh fasilitas putar balik U-turn terhadap kinerja ruas jalan pada studi kasus U-turn Patung Dewa Ruci, Jalan Bypass Ngurah Rai Bali. Oke, masuk ke tinjauan pustaka. Di sini menurut Departemen Pekerjaan Umum, persimpangan adalah pertemuan dua jalan atau lebih yang bersilangan. Umumnya simpang terdiri dari simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal, sedangkan menurut jenisnya terdapat simpang sebidang dan simpang tak sebidang. Lalu pengaturan simpang, 4 macam pola dasar pergerakan ada berpisah, bergabung, bersilang, dan berpotongan. Untuk karakteristik simpang bersinyal, itu tuh diterapkan untuk memisahkan lintasan dari gerakan-gerakan lintasan yang saling berpotongan dan memisahkan gerakan membelok dari lalu lintas lurus melawan. Seperti pada gambar, terlihat konflik utama dan kedua pada simpang bersinyal 4 lengan dan 3 lengan. Oke, lanjut. Lalu ada pengaturan lalu lintas dan alat pengatur lalu lintas, yaitu ada pengaturan waktu tetap, pengaturan sinyal semi aktuasi, pengaturan total aktuasi, pengaturan sinyal terkoordinasi, lalu ada fase sinyal di mana umumnya mempunyai dampak yang besar pada tingkat kinerja dan keselamatan lalu lintas. Dan yang terakhir ada fase dan lajur terpisah untuk lalu lintas belok kanan. Oke, lanjut. Terlihat di sini pada gambar
di mana waktu antar hijau merupakan waktu kuning dan waktu merah semua antara dua fase ini, dan waktu siklus merupakan penjumlahan dari waktu hijau, kuning, dan merah. Lalu ada fase sinyal, dan lalu ada lebar efektif dan tipe pendekat. Untuk lebar efektif bisa dicari berdasarkan data lebar pendekat, lebar masuk, dan keluar. Oke, untuk tipe pendekat ada tipe terlawan dan terlindung, di mana simpang ini termasuk ke tipe terlawan karena arus berangkat dari arah-arah berlawanan dalam fase yang sama. Lanjut ada arus jenuh, yaitu arus jenuh nyata dan arus jenuh dasar, di mana untuk mencari arus jenuh nyata dengan cara mengalihkan arus jenuh dasar dengan faktor-faktor yang telah ditentukan. Oke, untuk arus jenuh dasar S0, karena tipe pendekat simpang ini adalah tipe O, maka bisa dicari dengan menggunakan grafik sesuai besar WE atau lebar pendekat efektif. Oke, lanjut. Lalu ada faktor-faktor penyesuaian, yaitu faktor ukuran kota sesuai tabel, lalu ada faktor lingkungan dan hambatan samping, lalu sesuai tabel ada faktor jarak parkir tepi jalan, lalu ada faktor kelandaian, faktor blok kanan atau FRT, karena simpang ini memiliki tipe pendekat O maka tidak dapat dihitung. Begitu pula dengan faktor blok kiri atau FLT. Lanjut ada rasio arus atau FR, yaitu perbandingan arus lalu lintas dengan arus jenuh nyata. Lalu setelah dapat FR, kita bisa mencari nilai kritis atau FR kritikal pada setiap fase dan menjumlahkannya yang disebut IFR. Setelah itu kita bisa mencari nilai PR atau phase ratio, yaitu FR crit dibagi dengan IFR. Jika nilai PR ini lebih dari 0,8, maka bisa dinyatakan pendekat tersebut mengalami kemacetan. Oke, lalu ada waktu siklus dan waktu hijau. Ada waktu siklus sebelum penyesuaian atau disebut CUA, di mana waktu siklus yang layak untuk dua fase adalah 40 sampai 80 detik karena simpang ini memiliki dua fase. Oke, lanjut ada waktu hijau dan waktu siklus yang disesuaikan dengan menjumlahkan waktu hijau kedua fase dan waktu hilang. Lalu perhitungan kinerja simpang bersinyal ada kapasitas dengan mengalihkan arus jenuh nyata dengan rasio waktu hijau dan waktu siklus. Lalu ada derajat kejenuhan, yaitu rasio dari arus lalu lintas terhadap kapasitas. Panjang antrian dan kendaraan henti, di mana di sini terdapat jumlah satuan mobil penumpang yang tersisa dalam fase hijau atau NQ1 dan jumlah antrian selama fase merah atau NQ2. Jadi untuk jumlah kendaraan antri menjadi NQ1 ditambah NQ2. Lanjut ada QL atau panjang antrian kendaraan, yaitu dengan mengalihkan NQ max dengan luas rata-rata yang digunakan per satuan mobil penumpang, yaitu 20 meter persegi, yang kemudian dibagi lebar masuknya. NQ max didapat menggunakan grafik peluang untuk pembebanan lebih atau pol kayak. Jadi menggunakan grafik ini. Lanjut. Nah, lalu ada jumlah berhenti rata-rata perkendaraan atau NS, NSV dan NS total. Lanjut tundaan, yaitu waktu tambahan yang diperlukan untuk melalui persimpangan apabila dibandingkan lintasan tanpa melalui persimpangan. Ada dua tundaan lalu lintas dan geometri. Oke, tingkat pelayanan persimpangan. Tingkat pelayanan merupakan gambaran dari penggunaan jalan mengenai kondisi lalu lintas berupa tingkat pelayanan. Ada A sampai F yang memiliki waktu tundaan yang berbeda-beda. Tingkat pelayanan A berarti simpang tersebut memiliki tundaan yang sangat rendah atau sangat lancar, hingga tingkat pelayanan F yang berarti
simpang tersebut sudah tidak layak dan memiliki rasio arus dan kapasitas yang mendekati 1 atau sangat macet. Oke, lanjut. Karena kita mengubah dari simpang bersinyal menjadi simpang putar balik atau U-turn, di mana sistem ini memiliki bagian jalinan tunggal yang harus dianalisis. Yang pertama ada arus dan komposisi lalu lintas. Lalu ada kapasitas total, yaitu dengan mengalihkan kapasitas dasar dengan faktor-faktor penyesuaian. Nah, untuk mencari nilai-nilai dari faktor-faktor tersebut, kita juga bisa menggunakan grafik faktor. Ada grafik faktor lebar jalinan atau WW, lalu ada faktor lebar masuk rata-rata berbanding lebar jalinan atau disebut WW per WE. Lanjut. Nah, ini ada lagi grafik faktor PW dan grafik faktor WW per WL. Oke. Lanjut, ada faktor penyesuaian ukuran kota dan faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan rasio kendaraan tak bermotor. Dan untuk derajat kejenuhannya dicari sebagai tolak ukur kinerja dari bagian jalinan tunggal. Oke, masuk ke metode penelitian. Oke, studi Oke, di sini ada kerangka penelitian, di mana studi pendahuluan untuk menentukan data yang akan disurvei dan metodenya, lalu mengidentifikasi masalah dan penetapan tujuan. Setelah itu bisa lanjut ke pengumpulan data. Ada dua data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan survei, dan data sekunder yang didapat dari pihak atau instansi-instansi lain. Setelah semua data terkumpul, lanjut menganalisis kinerja simpang bersinyal dengan beberapa indikator. Lalu Lalu kita dapat mengetahui bagaimana kinerja simpang saat ini, 5 tahun yang akan datang, dan merancang dan menganalisis kinerja lalu lintas dengan menerapkan sistem putar balik atau U-turn. Dan yang terakhir, membandingkan kinerja keduanya serta memberikan saran dan kesimpulan. Yuk. Oke. Pengumpulan data primer. Ada survei volume lalu lintas dengan asumsi dan batasan kendaraan tergolong menjadi 4 macam sesuai dengan sistem bina marga. Lalu menetapkan lokasi pengumpulan data. Untuk data yang diamati ada volume, jenis dan arah pergerakan kendaraan, alat survei, handycam, tripod, powerbank, payung, alat tulis, laptop, dan form survei dengan waktu survei 12 jam dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Lalu metode survei ada tahap persiapan, lalu tahap pelaksanaan yang menempatkan dua surveyor untuk mengoperasikan handycam yang bergantian selama 4 jam. Oke. Dan tahap pengambilan datanya yaitu memutar hasil video tersebut secara lambat atau slow motion untuk mempermudah pengambilan data, seperti pada gambar yang merupakan titik pengamatan. Oke, lanjut. Lalu ada survei tata guna lahan berdasarkan tinggi rendahnya hambatan samping yang didapat dari pengamatan visual. Lalu survei geometri simpang, yaitu lebar, kondisi jalan dengan asumsi dan batasan. Pengamatan dilakukan menggunakan metode manual. Data yang diamati ada data desain geometri potongan melintang, lebar jalan, dan daerah milik jalan, jumlah dan lebar jalur jalan, median dan bahu jalan, trotoar, dan lain-lain. Lalu data analisis kinerja simpang bersinyal, fungsi dan kelas jalan, lalu menggunakan alat survei berupa peta ukur, alat tulis, dan formulir survei untuk waktu pelaksanaan pada malam hari saat arus lalu lintas sepi. Langkah-langkah pengamatan ada persiapan, memberikan
batasan sebagai titik awal dan titik akhir pengamatan, lalu pelaksanaan dengan menggambarkan skema lokasi jalan. Lanjut ada pengumpulan data sekunder, yaitu data jumlah penduduk yang didapat dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Denpasar untuk publikasi tahun 2020 dan data jumlah penduduk tahun 2019. Lanjut, parameter-parameter yang menentukan kinerja simpang bersinyal ada kapasitas jalan, derajat kejenuhan, jumlah kendaraan henti, panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti, tundaan, dan yang terakhir ada tingkat pelayanan. Nah, lanjut untuk menganalisis bagian jalinan tunggal, yaitu dengan mencari kapasitas dan derajat kejenuhan, yaitu perbandingan arus total, satuan mobil penumpang, dan kapasitas jalan. Oke, ini merupakan peta dan gambar lokasi penelitian. Ini gambar satelit dan yang bawahnya itu gambar peta dari Google Map. Lanjut. Nah, jadi ini merupakan gambar lokasi penelitian yang sebelumnya merupakan simpang bersinyal 2 fase menjadi penerapan fasilitas putar balik atau U-turn. Lalu ada formulir survei volume lalu lintas kendaraan. Lalu ada formulir SIK 1 simpang bersinyal, yaitu geometri dan pengaturan lalu lintas. Lalu ada SIK 3 arus lalu lintas. Lalu ada SIK 4 penentuan waktu sinyal, dan SIK 5 panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti, serta tundaan. Dan berikut foto dokumentasi kondisi lalu lintas pada simpang bersinyal terkait. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait proposal tugas akhir saya. Bila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang mengenakan di hati, saya mohon maaf. Lagi sekali, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.